Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video dengan tema menyelami tradisi cukuran rambut bayi di Jambi. Beragam tradisi dalam satu makna. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 dan 10 yang beranggotakan Mutiara Rahmadani dengan NIM 018, Puspita Sekar Padilla dengan akhir NIM 015, Faras Sakira dengan akhir NIM 026, Rana Naziha dengan akhir NIM 011, dan Ira Destria Midasmara dengan akhir NIM 024. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih tradisi cukuran rambut bayi itu? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih tentang tradisi cukuran ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu tradisi cukuran di daerah Jambi ini. Mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke dalam penjelasannya, di sini kami akan menyampaikan tujuan kami membuat video ini, yaitu 1. Mengenalkan tradisi lokal, memberikan wawasan kepada masyarakat luas tentang tradisi cukuran rambut bayi di Jambi yang memiliki nilai penting dalam budaya setempat. Lalu yang kedua, memahami keberagaman budaya, menunjukkan bahwa di balik ragam tradisi yang ada di berbagai daerah di Jambi, meskipun terdapat perbedaan tetapi terdapat makna mendalam yang sama, yaitu perayaan atas kelahiran dan harapan untuk masa depan anak. Yang ketiga, membangun rasa hormat terhadap budaya, mengedukasi tentang pentingnya menghormati dan mengapresiasi keberagaman budaya di Jambi yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial yang kaya. Lalu yang terakhir, yaitu video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah agama Islam. Pengertian mencukur rambut bayi. Cukuran rambut bayi atau sering disebut dengan tahnik atau akikah adalah tradisi dalam Islam yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Dalam praktik ini, rambut bayi dicukur sebagai simbol kesucian dan pembaruan, diikuti dengan pemberian nama dan biasanya penyembelihan hewan kurban seperti kambing. Cukuran rambut bayi juga melambangkan harapan agar anak tumbuh dengan kesehatan dan kebaikan. Rambut yang dicukur seringkali ditimbang, lalu sejumlah uang setara berat rambutnya disedekahkan sebagai wujud ibadah cukuran rambut bayi, khususnya dalam tradisi akikah, termasuk ke dalam toharo atau kebersihan. Dalam Islam, mencukur rambut bayi merupakan salah satu bentuk menyucikan diri, serta menjadi sunnah yang dianjurkan sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anak dan kepedulian terhadap sesama. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang tradisi cukuran rambut yang ada di daerah Jambi, khususnya kota Jambi. 1. Tradisi cukuran rambut bayi di daerah kota Jambi. Tradisi cukur rambut bayi di Jambi, terutama di kota Jambi, merupakan bagian dari syukuran yang disebut akikah. Akikah adalah perayaan dalam Islam yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran bayi. Biasanya tradisi ini dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran, meskipun waktunya dapat bervariasi sesuai dengan kemampuan keluarga. Dalam prosesi ini, bayi dicukur rambutnya sebagai simbol kesucian dan awal kehidupan baru. Rambut yang dicukur kemudian ditimbang dan keluarga seringkali mendonasikan emas atau uang seberat rambut tersebut sebagai amal kepada yang membutuhkan. Setelah itu, biasanya ada pemotongan hewan atau kambing dengan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan dan 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki sesuai ajaran Islam. Daging kambing tersebut kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang di sekitar sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi rezeki. Dalam tradisi Jambi, perayaan ini juga diisi dengan doa-doa yang dipimpin oleh tokoh agama atau pemuka adat. Setelah acara doa dan cukur rambut selesai, keluarga biasanya menyajikan makanan tradisional kepada para tamu. Makanan khas Jambi seringkali disajikan dalam acara ini sebagai simbol penghormatan dan kebersamaan. Tradisi ini bukan hanya tentang ritual agama, tetapi juga momen mempererat silaturahmi dan menunjukkan rasa syukur keluarga dalam lingkungan sosial mereka. Selanjutnya yaitu prosesi cukuran rambut bayi. Biasanya sebelum melakukan prosesi cukur rambut bayi, masyarakat yang akan melakukan syukuran untuk mencukur rambut anak mereka sebelumnya mereka melakukan akikah. Adapun akikah yang dilakukan yaitu menggunakan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Mengapa demikian? Karena mengikuti dari beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, di mana menurut hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa akikah untuk anak laki-laki adalah dengan 2 ekor kambing, sementara untuk anak perempuan cukup dengan 1 kambing. Hadis ini memiliki makna bahwa anak laki-laki itu cenderung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, seperti melindungi dan menjadi pemimpin keluarga di masa depan. Dan makna dari 1 kambing untuk anak perempuan itu hanya menunjukkan penghormatan dan kasih sayang kepada mereka, tanpa membebani keluarga dengan biaya yang terlalu besar.
Nah, setelah melakukan prosesi akikah, selanjutnya masyarakat Kota Jambi barulah mengadakan syukuran cukur rambut bayi yang dimana ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar tradisi yang dilestarikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Nah, kalau teman-teman semua belum mengetahui apa aja sih tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Jambi ini, silakan simak baik-baik ya penjelasan dari setiap prosesi cukuran rambut bayi ini. Yang beliaukan acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita mengawali acara yang amat berbahagia ini, yang amat mulia ini dengan membaca Rukun Quran. Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Imam Masjid Atik, kepada yang terhormat Ustaz Mustafa Bakri, kami silakan. Astagfirullahaladzim, 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 Innallahul Ghafurur Rahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa fi salih. وانفصال اللهم صل وسلم وبارك لآدم قد أعطى Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah
Datuk Haji Nasir Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur billah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Ya ayyuhal ghulam, inni sammaka Allah wa sammaka li abawayka Muhammad Zaid Ashraf. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dilanjutkan dengan berduduk atau berayun kepada yang terhormat Datuk Haji Suhaimi bin Haji Yasin dan Datuk Asnawi, kami silakan. Ini disilakan dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, syarafal ruh alaina, fatafat minhul bulub mislahu ini kita lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT dan kesempatan ini mengundang kami diberi nikmat akan dan salam. اللهم يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، يا معطي البنين والبنات، يا معطي الأولاد، يا رحيم العباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام رب العالمين، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا وزيادة في العلم وفي المخلوقين، إلهنا واعف عنا يا كريم.
اللهم إنا نسألك واستغفر أولادنا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل العلم وأهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعصية وأهل الشر والضلال والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. Acara kita pada malam hari ini selaku pengacara, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kegiatan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berbagi di dimanapun, kepada kita semua kita mohon maaf dan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu prosesi cukuran rambut bayi tradisi di kota Jambi. Yang pertama yaitu bayi dicukur pada usia 7 hari atau 40 hari setelah kelahirannya. Dari beberapa sumber yang kami dapatkan, angka 7 ini diartikan dengan kesempurnaan dan keberkahan dalam budaya lokal dan agama Islam. Lalu, makna dari mencukur rambut pada hari ke-40 dianggap sebagai momen penyelesaian tahap awal kehidupan bayi. Secara keseluruhan, mencukur rambut bayi pada usia 7 atau 40 hari ini merupakan perpaduan antara sunnah dalam Islam dan kepercayaan adat yang memiliki makna khusus bagi masyarakat kota Jambi. Prosesi selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada tradisi cukur rambut bayi di kota Jambi memiliki makna yang dalam terkait dengan ajaran Islam, yaitu sebagai bentuk doa dan harapan untuk kebaikan bayi yang baru lahir. Pembacaan ayat Al-Quran ini tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan keluarga dan masyarakat kepada ajaran agama Islam. Pembacaan ayat Al-Quran pada acara cukur rambut bayi melambangkan pemberian berkah dan perlindungan dari Allah, serta menjadi pengingat akan pentingnya menjalankan ajaran agama sejak dini. Salah satu ayat yang sering dibaca dalam ayat-ayat yang mengandung doa dan harapan agar anak tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak baik sesuai dengan tuntunan Islam. Tradisi yang ketiga, yaitu sebelum mencukur rambut bayi, pada umumnya masyarakat kota Jambi harus menyiapkan kelapa muda yang dihiasi dengan bunga 7 rupa untuk wadah rambut anak bayi yang sudah dipotong oleh para petua. Kelapa muda dalam acara ini melambangkan kehidupan baru yang murni dan segar, serta harapan agar sang bayi yang baru lahir diberkahi dengan kesehatan dan keberkahan. Kelapa muda juga sering dianggap sebagai simbol kesuburan dan kebersihan, yang mencerminkan harapan bahwa kehidupan bayi tersebut akan berjalan lancar dan penuh kebaikan. Bunga 7 rupa yang menghiasi kelapa muda memiliki makna khusus, karena angka 7 sering dianggap sebagai angka yang membawa keberuntungan dan kesempurnaan dalam banyak budaya di Indonesia. Dengan demikian, hiasan bunga 7 rupa ini bukan hanya sekedar dekorasi, tetapi juga sebagai doa agar bayi dilindungi dari segala hal buruk dan diberi umur panjang, serta kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kombinasi kelapa muda dengan bunga 7 rupa ini diharapkan dapat memberikan keberkahan yang berlimpah bagi keluarganya. Oleh karena itu, kelapa muda yang dihiasi dengan bunga 7 rupa menjadi simbol dan harapan bahwa bayi akan tumbuh dengan sempurna baik fisik maupun spiritual, serta terhindar dari segala bentuk gangguan. Prosesi pertama dalam tradisi cukur rambut bayi, di mana bayi digendong oleh bapak atau kakek untuk mengiringi tamu, melambangkan penghormatan terhadap keluarga dan masyarakat serta rasa syukur atas kelahiran bayi. Prosesi ini juga menggambarkan pengenalan bayi kepada masyarakat dengan harapan mendapat doa dan berkah. Kaitannya dengan ajaran Islam, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai syukur, kebersamaan, dan penghormatan. Islam mengajarkan pentingnya peran keluarga dalam memberikan doa dan perlindungan bagi bayi, serta mendoakan agar bayi tumbuh dalam kebaikan
dan keberkahan dari Allah. Selanjutnya, prosesi mencukur rambut bayi oleh 7 orang dalam tradisi masyarakat kota Jambi melambangkan kesempurnaan dan keberuntungan. Dengan angka 7 yang dianggap penuh berkah, 7 orang yang memotong rambut bayi dianggap membawa doa dan harapan agar bayi tumbuh sehat dan diberkahi. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan mencukur rambut bayi pada hari ke-7, setelah mencukur rambut bayi pada hari ke-7 setelah kelahiran, sebagai bentuk syukur kepada Allah, dilengkapi dengan sedekah berupa emas atau perak seberat rambut yang dicukur. Setelah rambut dicukur, rambut bayi dimasukkan ke dalam kelapa yang telah disiapkan bersama bunga 7 rupa yang melambangkan kehidupan, kemurnian, dan harapan agar bayi tumbuh dengan berkah. Meskipun simbolisme kelapa dan bunga 7 rupa tidak langsung diajarkan dalam Islam, penggunaan benda-benda ini tetap mencerminkan doa dan harapan agar bayi dilindungi dan diberkahi oleh Allah sesuai dengan nilai-nilai kebersihan, perlindungan, dan kesucian dalam Islam. Prosesi ini diiringi oleh marhaban, yaitu nyanyian pujian dan doa untuk menyambut kelahiran serta memohon keberkahan dan keselamatan bagi bayi. Marhaban mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan menjadi bentuk doa agar bayi tumbuh sehat dan soleh, sekaligus mempererat hubungan antar warga. Alunan kompangan, musik tradisional yang sering mengiringi marhaban, menambah semarak suasana dengan irama yang melambangkan kebahagiaan dan harapan agar bayi serta keluarga mendapatkan keberkahan. Meskipun kompangan merupakan budaya lokal, namun marhaban dan doa-doa yang dilantunkan dalam tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Islam, yaitu doa, rasa syukur, serta harapan agar bayi menjadi individu yang baik dan diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, setelah dilakukan prosesi mencukur rambut bayi tersebut, orang-orang yang hadir pada acara syukuran tersebut diberi telur yang sudah direbus dan bendera yang digantung dengan permen ataupun uang, di mana telur dan bendera tersebut juga ditempelkan nama bayi. Telur rebus sebagai simbol kehidupan yang sempurna dan berkelanjutan, menggambarkan harapan agar bayi tumbuh dengan sehat dan selamat. Sementara itu, bendera yang dihiasi dengan permen dan uang bertujuan sebagai simbol berkah, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan yang mengiringi perjalanan hidup bayi tersebut. Uang dalam bendera juga mencerminkan harapan agar keluarga bayi diberi kelancaran dalam hal materi dan kehidupan sosial. Prosesi selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam tradisi cukuran rambut bayi di Jambi memiliki makna sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan agar bayi diberkahi keselamatan, kesehatan, serta kebaikan hidup. Doa-doa yang dibacakan dalam prosesi ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan petunjuk Allah bagi bayi agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan terhindar dari segala keburukan. Selain itu, doa-doa tersebut merupakan wujud tawakal orang tua kepada Allah dalam mendidik anak agar senantiasa berada di jalan yang baik. Maka tradisi ini selaras dengan ajaran Islam, di mana doa dan rasa syukur menjadi inti prosesi, menguatkan nilai spiritual serta kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat. Prosesi selanjutnya yaitu prosesi dudui atau berayun pada tradisi cukur rambut bayi di Jambi dilakukan setelah pemotongan rambut, di mana bayi diletakkan dalam ayunan dan diayun-ayun. Makna dari prosesi ini adalah sebagai simbol perlindungan dan harapan agar bayi dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Ayunan tersebut melambangkan keseimbangan hidup dengan harapan agar bayi menjalani kehidupannya dengan ketenangan dan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan ajaran Islam, prosesi dudui atau berayun adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah atas kelahiran bayi, serta permohonan doa agar Allah selalu melindungi dan memberikan keberkahan pada bayi. Pengayunan bayi sambil diiringi doa-doa memiliki makna spiritual sebagai permohonan agar bayi kelak tumbuh dalam kebaikan, berakhlak mulia, serta berada di jalan yang diridhoi Allah. Prosesi ini juga menekankan nilai uhwah atau persaudaraan, di mana seluruh keluarga berkumpul untuk mendoakan bayi yang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dalam Islam. Prosesi selanjutnya yaitu makan bersama setelah prosesi cukur rambut bayi di Jambi. Menggunakan makanan khas daerah Jambi, memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan rasa syukur, kebersamaan, dan harapan agar bayi tumbuh dengan percaya diri serta menghadapi kehidupannya. Penyajian makanan khas Jambi dalam acara ini tidak hanya merayakan kelahiran bayi, tetapi juga menghubungkan keluarga dan komunitas dengan akar budaya mereka, menciptakan ikatan emosional yang mendalam antara generasi. Dari sudut pandang Islam, makan bersama setelah acara cukur rambut adalah ungkapan rasa syukur Allah atas kelahiran bayi, disertai doa agar bayi tumbuh menjadi individu yang percaya diri, sehat, dan berbudi pekerti yang baik. Islam mengajarkan pentingnya silaturahmi dan ukhuwah,
di mana acara ini memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan komunitas. Momen makan bersama ini juga mengajarkan nilai berbagi dan mengakui rezeki sebagai berkah dari Allah yang selaras dengan prinsip Islam untuk bersyukur, menjaga hubungan antar sesama, serta membesarkan anak dalam lingkungan yang penuh dukungan dan kasih sayang. Tradisi terakhir dari cukuran rambut bayi ini yaitu di mana kelapa yang berisikan rambut tadi akan dihanyutkan di Sungai Batanghari. Dengan menghanyutkan rambut bayi, diyakini bahwa hal tersebut dapat membersihkan segala potensi gangguan atau mara bahaya yang mungkin mengancam kehidupan bayi. Sungai Batanghari sebagai sumber kehidupan dan aliran air dianggap memiliki kekuatan untuk membersihkan dan mengalirkan hal-hal negatif, sekaligus memberikan keberkahan bagi si bayi yang menjalani kehidupan baru. Hukum Islam yang relevan dengan tradisi cukuran rambut ini. Dalam Islam, tradisi mencukur rambut bayi yang baru lahir dikenal sebagai tahnik atau akikah, yang mengandung unsur syukur dan simbol penyucian. Mencukur rambut bayi memiliki dasar dalam syariat Islam, terutama melalui hadis-hadis yang menganjurkan akikah dan mencukur rambut, sebagai bentuk kebersihan dan tanda syukur kepada Allah. Berikut hukum Islam yang relevan dengan tradisi ini. 1. Sunnah mencukur rambut pada hari ke-7. Dalam Islam, mencukur rambut bayi pada hari ke-7 dianjurkan sebagai bagian dari akikah, yang disebutkan dalam hadis, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan hewan pada hari ke-7, diberi nama, dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tujuannya adalah untuk membersihkan bayi dari sesuatu yang dianggap bawaan lahir dan memberikan awal yang baik dalam hidupnya. Kedua, membuang rambut di tempat yang baik. Dalam tradisi di kota Jambi, rambut bayi yang dicukur dihanyutkan ke sungai sebagai simbol penyucian. Dalam Islam memang tidak ada kewajiban untuk menghanyutkan rambut, tetapi dianjurkan untuk menyedekahkan emas atau perak yang setara dengan berat rambut bayi tersebut. Hadis riwayat Malik dan Ahmad. Namun membuang rambut tersebut ke tempat yang bersih sebagai penghormatan pada bagian tubuh ciptaan Allah bisa menjadi diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, makna syukur dan sedekah. Tradisi ini juga mengandung unsur syukur kepada Allah atas kelahiran sang anak dan doa agar anak tumbuh sehat serta diberkahi. Dalam Islam, bersyukur atas kelahiran anak melalui akikah dengan menyembelih kambing untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor, dan mengundang orang sekitar adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan. Tradisi mencukur rambut bayi di kota Jambi meskipun beradaptasi dengan budaya lokal, tetap mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam selama diiringi niat baik, doa, dan sedekah. Selanjutnya yaitu aspek pembelajaran yang dapat dipetik, yaitu berikut adalah beberapa aspek pembelajaran yang dapat dipetik dari tradisi ini. 1. Belajar tentang rasa syukur dan keberkahan. Tradisi cukur rambut bayi mengajarkan pentingnya rasa syukur atas karunia Allah dalam bentuk kelahiran seorang anak. Ini merupakan wujud kebahagiaan dan pengharapan baik untuk masa depan bayi, sehingga masyarakat belajar untuk selalu menghargai nikmat hidup. Yang kedua, pemahaman tentang kearifan lokal dan nilai budaya. Tradisi ini memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu penghormatan kepada leluhur dan alam sekitar. Dengan menghanyutkan rambut ke sungai, masyarakat setempat mengekspresikan keyakinan bahwa alam dan manusia saling berhubungan. Dan hal ini mengajarkan generasi muda untuk menjaga dan menghormati alam sebagai bagian dari budaya mereka. Yang ketiga, memperkuat ikatan sosial dan gotong royong. Dalam acara ini, keluarga, tetangga, dan masyarakat turut hadir dan berpartisipasi. Ini mengajarkan anak-anak dan anggota masyarakat lainnya tentang pentingnya kebersamaan, gotong royong, dan saling mendukung dalam momen-momen penting, baik itu sebagai bentuk syukur maupun dukungan sosial. Yang keempat, menghargai nilai keagamaan dan spiritual. Tradisi ini juga berakar pada ajaran Islam, seperti sunnah mencukur rambut bayi dan melaksanakan doa bersama. Masyarakat diajarkan untuk menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, menghormati sunnah, dan melibatkan doa sebagai bagian penting dalam proses kehidupan. Yang kelima, mewariskan nilai moral dan etika kepada generasi muda. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai moral kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang menyaksikan atau turut hadir akan belajar tentang adab, penghormatan terhadap adat, dan agama, serta pentingnya menjalankan tradisi yang baik dengan niat tulus. Dengan memahami nilai ini, masyarakat belajar untuk lebih menghargai budaya dan ajaran agama, serta memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan dalam kehidupan sosial mereka.
Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian pembahasan kita mengenai tradisi cukur rambut di Kota Jambi, sebuah warisan budaya yang penuh makna dan nilai luhur. Semoga dengan memahami tradisi ini, kita bisa lebih menghargai keberagaman dan kekayaan budaya bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mari kita terus melestarikan budaya Jambi. Budaya Jambi, elok nian.